Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jil Karita dengan NIM B301240036. Jadi di sini saya akan mereview buku pengantar arkeologi bab 2, yaitu tugas 2 tentang perkembangan ilmu arkeologi. Bagian A, sejarah lahirnya ilmu arkeologi. Ilmu arkeologi atau sejarah arkeologi sebenarnya sudah dikenal sejak abad ke-6 sebelum Masehi ketika Raja Neo-Babilonia bernama Nabonidus melakukan penggalian terhadap kuil kuno. Meskipun tujuannya hanya untuk menemukan pondasi, bukan untuk penelitian. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus, seorang sarjana Yunani, dianggap sebagai bapak antropologi dan sejarah, melakukan observasi etnografis dan mengumpulkan data tentang adat istiadat bangsa Mesir kuno, Scythia, Yunani, dan Persia. Arkeologi mulai menunjukkan identitasnya sebagai disiplin ilmu pada masa Renaissance, sekitar abad ke-14 hingga ke-16. Masa ini ditandai dengan ketertarikan pada studi adat istiadat, institusi, dan monumen kuno, Romawi dan Yunani. Namun hingga sekitar tahun 1492 sampai 1840, arkeologi masih bersifat spekulatif dan data diperoleh dari kegiatan antikuarian atau peminat barang antik yang melakukan survei dan penggalian tanpa rencana penelitian. Para antikuarian ini melihat benda-benda kuno sebagai sisa-sisa kehidupan masa Eropa pada tahap liar. Pada pertengahan abad ke-19, arkeologi akhirnya diakui sebagai ilmu mandiri. Selanjutnya itu muncul dua paradigma utama, yaitu yang pertama itu sejarah budaya atau cultural history, didukung oleh arkeologi tradisional yang awalnya dipelopori oleh para antikuarian dan kemudian dikembangkan menjadi pemikiran yang lebih sistematis. Kemudian yang kedua itu yaitu proses perubahan budaya atau cultural process, dianut oleh arkeologi baru atau neo-arkeologi yang muncul pada tahun 1960-an. Arkeologi prosesual lebih menekankan pada pandangan sistematik dan tidak hanya menganalisis artefak, tetapi juga ekofak. Gerakan ini memiliki 3 sikap dasar: penekanan pada penggambaran proses budaya, optimisme terhadap penjelasan prosesual, dan relevansi arkeologi dengan permasalahan dunia saat ini. Kemudian yang bagian B itu fase-fase perkembangan arkeologi di Indonesia. Perkembangan arkeologi di Indonesia dimulai dengan studi tentang prasejarah, kemudian berkembang hingga mencakup masa kerajaan Hindu-Buddha. Ilmu arkeologi di Indonesia tidak berhenti di situ, tetapi juga dilanjutkan dengan periode Islam dan kolonial. Perkembangan arkeologi di Indonesia terbagi menjadi beberapa fase, dan dokumen ini memberikan gambaran tentang fase modern, khususnya setelah kemerdekaan pada tahun 1951. Jawatan-jawatan purbakala dilebur menjadi dinas purbakala yang mulai menerapkan pembagian kerja berdasarkan keahlian di bidang kepurbakalaan. Kemudian pada tahun 1953, Prof. A.J. Bernet Kempers diangkat sebagai kepala dinas purbakala, dan ia kemudian melatih R. Sukmono dan Satyawati Sulaiman yang merupakan 2 sarjana arkeologi pertama dari Indonesia. R. Sukmono kemudian menjadi kepala dinas purbakala. Pada tahun 1964, nama dinas purbakala diganti menjadi Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional LPPN yang dibagi menjadi 6 wilayah kerja. Selanjutnya pada tahun 1974 LPPN dipecah menjadi 2 instansi. Yang pertama itu Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional atau P4N, bertugas di bidang penelitian arkeologi, dikepalai oleh R.P. Sujono. Kemudian
Direktorat Sejarah dan Purbakala atau DSP, bertugas di bidang pembinaan dan pengembangan sejarah dan arkeologi, dikepalai oleh UK Jandrasasmita. Kemudian sejak tahun 2011, P4N berganti nama menjadi Pusat Arkeologi Nasional atau Pusarnas, sementara DSP menjadi Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemuseuman atau DIT-PCBM. Pusarnas fokus pada penelitian, sedangkan di PCBM fokus pada pelestarian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.